teman-teman semua, kembali lagi dengan aku di video kali ini. Aku bakalan coba infoin ya, kapan pendaftaran CPNS 2023 dibuka teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah ini dia teman-teman, aku baca berita nih dari one day ago. Kapan pendaftaran CPNS 2023 dibuka? Ini bocoran Kementerian Pan-RB. Kita klik dan kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Nah, di sini oke, coba kita lihat ya hasil dari rapat oleh Kementerian Pan-RB, teman-teman. Nah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB tengah merancang pengadaan aparatur sipil negara atau ASN tahun depan yang terdiri dari PPK serta CPNS 2023 khususnya untuk tenaga kesehatan. Nah, ini seperti apa ya teman-teman? Berdaya teman-teman untuk kita semua yang guru dan juga tenaga kesehatan. Nah, lanjut, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Everest mengatakan pembukaan seleksi CPNS 2023 saat ini menunggu penyelesaian rekrutmen P3K 2022 sebagai bahan evaluasi. Nah, mungkin bakalan diupdate lagi info terbaru untuk CPNS 2023 teman-teman setelah penyelesaian dari rekrutmen P3K 2022 ini teman-teman ya. Mungkin selesainya itu sekitar Januari ya, Januari atau Februari. Penyelesaian si P3K ini. Kemudian di bulan 4 atau bulan 5-nya baru diinfo lagi ya, itu aja berita baiknya. Oke, kemudian yang 2023 kita tunggu dulu proses yang kita selesaikan. Penyelesaian tahun ini yang masih seleksi. Nah, jadi belum kelar nih P3K teman-teman. Kita akan melakukan evaluasi dan monitoring tentunya. Kita juga tentunya berbicara dengan kementerian atau lembaga Pemda untuk 2023 seperti apa imbu dia. Everest tak bisa menyebut secara spesifik kapan seleksi P3K dan CPNS 2023 target dibuka. Kementerian Pan-RB juga akan terus berkoordinasi dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk formasi prioritas pada tenaga pendidikan dan kesehatan. Oke, jadi dia belum bisa memutuskan kapan seleksi P3K dan CPNS 2023 itu dibuka teman-teman. Karena apa? Seleksi P3K 2022 kan belum kelar ya. Jadi kita tunggu kabar baiknya aja. Jadi sambil menunggu kabar baiknya, jangan lupa dipersiapkan untuk CPNS maupun P3K tahun depan ya teman-teman, supaya hasilnya lebih memuaskan lagi kayak gitu. Kemudian sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin. Tentu sektor lain juga kita siapkan formasinya teman-teman. Oke, kemudian coba kita baca lagi lanjutannya nih. Mana ya lanjutannya? Oke teman-teman, intinya gitu ya. Oke, coba kita ini dia. Pemerintah mulai merancang pengadaan ASN 2023 terdiri dari P3K serta CPNS 2023 khususnya guru dan tenaga kesehatan teman-teman. Ya, kemudian Menteri Pan-RB Abdullah Azwar mengatakan akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan medis di 2023. Entah itu CPNS ataupun P3K teman-teman. Nah, kemudian pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas ya, dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan Pak Budi Gunadi Sadikin, tentu juga di formasi lainnya. Kemudian senada dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemenuhan tenaga kesehatan atau nakes di daerah harus diikuti oleh komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi teman-teman, di sini kita dapatkan intinya ya, bahwa CPNS 2023 atau P3K 2023 tenaga medis ya mungkin dibuka, tetapi disesuaikan lagi dengan kebutuhan Pemdanya. Apakah Pemda tersebut membuka CPNS medis atau untuk guru di wilayah tersebut? Seandainya kebutuhan ASN sudah cukup, berarti tidak dibuka teman-teman. Yang aku tangkap dari dia
seperti itu ya. Kemudian saya minta seluruh daerah segera mengisi formasi yang dibutuhkan untuk 2023 dan pastikan cocok. Jangan sampai kalau yang dibutuhkan dokter tapi yang dimasukkan tenaga administrasi, tegasnya. Oke, Budi mengaku bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi nakes karena alasan anggaran. Untuk itu, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk nakes yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan kesehatan, jelasnya teman-teman. Nah, ini bisa kalian baca ya di sini di liputan6.com ya teman-teman sumbernya. Jadi intinya teman-teman dari berita yang aku baca ini ya, kemungkinan CPNS atau P3K 2023 kembali dibuka, cuman dia belum bisa memastikan kapan waktunya. Karena apa? Karena ada proses seleksi P3K 2022 yang belum kelar. Nah, proses P3K yang 2022 ini mungkin bakal kelar akhir Januari ataupun Februari ya. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya dari Kemenpan RB ini teman-teman. Nah, buat kalian yang misalnya masih waktunya panjang banget nih, apalagi belum dibuka, nggak apa-apa teman-teman, belajar aja, persiapan dulu ya. Begitu dibuka kalian udah siap banget untuk ujian dan mengalahkan saingan-saingan kalian kayak gitu ya. Jadi pelajari materi-materi CPNS maupun P3K dari sekarang teman-teman ya. Jadi persiapannya dari sekarang kayak gitu. Dibuka-buka lagi buku CPNS dan P3K-nya teman-teman. Dan ya segini aja dulu dari aku teman-teman. Dan buat kalian yang misalnya mau order ebook ataupun bergabung ke tryout P3K juga bisa. Caranya aku bakal spill caranya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, ya aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya, yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout selama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya. Kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK,
bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja. Oke, kemudian mulai tes. Nah di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah di sini ada waktunya. Nah ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, itu kita klik next, misalnya itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal klik jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya, kemudian nah ini dia jawaban yang benarnya, kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf, karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari aku, dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku bakalan update lagi info terbaru dari Kemenpan RB, jadi stay tune terus. Dan segitu aja dari aku teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video, bye bye.